Sahabat remaja Islam yang dirahmati Allah, azan merupakan panggilan bagi umat Islam untuk menunaikan ibadah sholat. Dalam sejarahnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sempat mencari-cari sosok yang tepat untuk mengumandangkan azan yang pertama kalinya. Lantas mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencari sosok untuk mengembangkan azan? Mengapa bukan Rasulullah saja yang mengumandangkan azan? Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengumandangkan azan? Dan apa yang terjadi jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumandangkan azan? Sahabat remaja Islam semuanya, tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sempat kebingungan mencari sosok yang akan mengumandangkan azan. Rasulullah mencari-cari muadzin untuk melantunkan azan yang pertama kalinya. Rincian sejarah azan hingga sosok yang menjadi muadzin pertama dijelaskan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Suatu waktu ketika kaum muslimin tiba di Madinah, mereka berkumpul sembari menunggu waktu sholat. Namun, tidak seorang pun di antara mereka yang bisa memberitahukan bahwa waktu sholat telah masuk. Sehingga pada suatu hari mereka bermusyawarah untuk membahas persoalan tersebut. Sebagian sahabat mengusulkan agar menggunakan lonceng sebagaimana yang digunakan oleh orang-orang Nasrani. Sebagian yang lain dengan tanduk sebagaimana digunakan oleh orang-orang Yahudi dalam upacara keagamaan mereka. Namun sahabat Umar bin Khattab berkata, alangkah baiknya kalian menjadikan seseorang yang tugas untuk memanggil orang-orang sholat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyetujui usulan Umar dan berkata, wahai Bilal, berdirilah serta panggillah manusia untuk mendirikan sholat. Hadits riwayat Muslim. Bilal bin Rabah al-Habashi adalah sosok sahabat yang turut bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hijrah ke Madinah. Ketika Masjid Nabawi selesai dibangun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensyaratkan azan. Rasulullah kemudian menunjuk Bilal untuk mengumandangkan azan, alasannya karena Bilal memiliki suara yang merdu. Lalu Bilal mengumandangkan azan dan menjadi muadzin pertama dalam sejarah Islam. Dalam beberapa riwayat dijelaskan bahwa azan pertama kali dilafalkan pada tahun pertama Hijriah. Sejak saat itu azan berfungsi sebagai penanda masuknya waktu sholat bagi kaum muslimin. Biasanya setelah mengumandangkan azan, Bilal berdiri di depan pintu rumah. Lalu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumah dan Bilal melihat Rasulullah, Bilal segera melantunkan iqamah. Kemudian ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menaklukkan kota Mekah, Rasulullah berjalan depan pasukan muslim bersama Bilal. Saat masuk ke Ka'bah, Rasulullah hanya ditemani oleh 3 orang sahabat, yaitu Utsman bin Talhah, Usamah bin Zaid, dan Bilal bin Rabah. Sholat zuhur pun tiba, ribuan orang berkumpul di sekitar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk orang-orang kafir Quraisy yang baru masuk Islam. Pada saat-saat yang sangat bersejarah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Bilal agar naik ke atap Ka'bah untuk mengumandangkan azan. Bilal melaksanakan perintah tersebut dengan senang hati, lalu mengumandangkan azan dengan suaranya yang bersih dan jelas. Azan itu adalah azan yang pertama dikumandangkan di Mekah. Bilal memang dikenal sebagai muadzin pertama dalam Islam. Bilal bahkan tercatat sebagai muslim pertama yang mengumandangkan azan di 2 kota suci, yakni Madinah dan Mekah. Dari sini mungkin ada yang bertanya-tanya, mengapa bukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengumandangkan azan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata tidak pernah menuturkan azan sebagai penanda masuknya waktu sholat. Keterangan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah azan dijelaskan oleh para ulama fikih. Mereka menerangkan perihal keutamaan antara azan atau menjadi imam sholat. Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Majmu menjelaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih utama menjadi imam salat dibandingkan melantunkan azan. Maka kemudian Khulafaur Rasyidin juga mengutamakan menjadi imam dan mereka tidak mengumandangkan azan. Imam Al-Baihaqi dari Umar bin Khattab yang menyatakan, seandainya saya berkesempatan untuk mengumandangkan azan saat menjadi khalifah, maka saya akan mengumandangkan azan.
Mereka tidak mengumandangkan adzan disebabkan mereka sibuk dengan urusan umat muslim yang tidak bisa digantikan dengan selain mereka. Mereka tidak ada waktu kosong untuk mengumandangkan adzan. Adapun menjadi imam sholat berjamaah merupakan suatu keharusan bagi mereka. Sebenarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengumandangkan adzan di telinga cucunya Hasan dan Husain saat dilahirkan. Hal ini sebagaimana diceritakan oleh Ubaidillah bin Abdul Rafiq. Dari bapaknya ia berkata, saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari telinganya Hasan bin Ali ketika dilahirkan oleh Fatimah sama seperti adzan untuk sholat. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Mungkin saja di antara kita ada yang penasaran. Bagaimana jika seandainya Rasulullah melantunkan adzan? Apa yang akan terjadi sudah dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sama sekali tidak pernah melantunkan adzan. Ulama fikih pun telah merumuskan hikmah-hikmah di balik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengumandangkan adzan untuk sholat semasa hidupnya. Jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumandangkan adzan, maka dikhawatirkan orang yang tidak langsung menjawab seruan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya orang-orang tidak segera bergegas ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat. Kekhawatiran itu bahwa dijelaskan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Di dalam kitab Mawahibul Jalil mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melantunkan adzan saat masuknya waktu sholat, karena jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hayya 'alas sholah dan umat Islam tidak segera melaksanakan, mereka pun akan disiksa. Alasan kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melantunkan adzan karena beliau adalah Rasul, maka tidak boleh bersaksi atas dirinya sendiri yakni mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sebagai salah satu lafaz dalam adzan. Alasan ketiga, jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumandangkan adzan dan sampai pada lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka seakan-akan ada pemahaman bahwa ada nabi selain dirinya. Alasan keempat, lafaz adzan yang tahu pertama kalinya adalah dalam mimpi sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yakni Abdullah bin Zaid. Bukan dalam mimpi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewakilkan kepada selain darinya untuk mengumandangkan adzan. Dalam sebuah riwayat juga dijelaskan bahwa Abdullah bin Zaid menceritakan mimpinya mengenai lafal-lafal adzan itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Umar bin Khattab pun mengakui hal yang sama, beliau juga telah bermimpi dengan mimpi yang serupa dengan Abdullah bin Zaid. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berseru sembari memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk kegembiraan beliau dengan berita tersebut. Alasan mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membedakan adzan? Karena kesibukan dan sempitnya waktu beliau untuk bisa mengumandangkan adzan sholat. Hal ini juga terjadi di zaman sekarang, di mana tiap-tiap pemimpin di sebuah wilayah memandatkan muadzin untuk bertugas melantunkan adzan ketika memasuki waktu sholat. Sebab inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para khalifah terdahulu. Sahabat remaja Islam, jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turut melantunkan adzan sebagai panggilan ibadah sholat, dikhawatirkan umatnya mengabaikan seruan sholat, dilantunkan atau diserukan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kondisi umat sekarang ketika adzan berkumandang, sebagian orang malah lebih memilih tidur dibandingkan tegas untuk melaksanakan sholat. Sahabat remaja Islam yang dirahmati Allah, itulah sekilas pembahasan kita hari ini, semoga bermanfaat dan yang belum tahu menjadi tahu. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Terima kasih.